Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 9 Maret 2023, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini ada seorang yang kaya, hidup dalam kelimpahan dan kemewahan. Di depan pintu rumah orang kaya itu ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Saudari-saudaraku, Tuhan Yesus tidak sedang mempersalahkan orang yang hidup dalam kelimpahan dan kekayaan. Tuhan Yesus mempersoalkan mengapa orang kaya itu mengabaikan, tidak peduli dan tidak mau berempati dengan sesamanya yang menderita, sekedar bantuan yang bisa meringankan deritanya. Dari kisah itu, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk bisa punya hati, berbela rasa dengan sesama, terutama yang tersingkir, berkekurangan, dan butuh pertolongan. Kita ingat dalam kisah penghakiman terakhir, dalam Matius 25 ayat 33-46, bahwa mereka yang diperkenankan ambil bagian dalam kemuliaan kekal adalah mereka yang selama hidup pernah memberi perhatian, bantuan, dan ragam bentuk bela rasanya kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus mengajak dan menganimasi kita untuk bisa berempati dan membiarkan orang lain masuk dalam hidup kita atau dunia kita. Artinya, mereka dapat perhatian dan bela rasa kita. Sebab itulah yang juga dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Dia datang ke dunia kita dan mengundang kita untuk mau masuk dalam hidupnya. Saudari-saudaraku, hidup dalam kemuliaan dan sukacita kerajaan Allah bisa mulai kita cicipi mulai di dunia ini, bila selama hidup kita juga punya waktu untuk berbagi dan berbela rasa kepada sesama. Hidup di dunia ini bukan sekedar soal pemenuhan kepentingan diri sendiri, melainkan juga membuka mata, membuka hati bagi kebutuhan sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu dan kasih setiamu pada kami setiap hari. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesegaran. Melalui kisah Sabda Tuhan hari ini, kami diajak untuk punya hati yang peka akan kebutuhan sesama. Semoga kami tidak sekedar memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan juga punya hati bagi sesama sekecil apapun bantuan dan bentuknya. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan beraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.